Shalom saudara, sungguh sangat senang dapat bertemu dengan Anda dalam ibadah online House of Joy hari ini. Bagi yang baru pertama bergabung, kami mengucapkan selamat datang. Ibadah hari ini disertai dengan Outreach Kids dan GC pada pukul 11 via Zoom. Pastikan anak Anda terkoneksi dalam ibadah online hari ini. Dan pastikan ke internet Anda terkoneksi dengan baik. Hadirat Tuhan dan zaman Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu dalam seminggu ini Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini bukan karena hebat, bukan karena kuat kami Tuhan. Tapi kami tahu karena semua adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi untuk hidup kami. Bapa, kami akan ibadah online hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam kuasa tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini
penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22 kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab hati kita rindu dan haus akan Dia, amin. Yang percaya kita punya Allah yang setia, boleh sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita tahu Yesus Allah yang setia. Kau sungguh baik Tuhan, kasih setiamu nyata. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Kubuka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, ya, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, ya.
bagiku selama-lamanya. Yang percaya boleh serukan semuanya di dalam namamu Yesus. Haleluya. Dengan firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami bersuka cita Tuhan. Katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Mari dengan yakin katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara-saudara, angkat tanganmu. Sebab dalam namamu Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kita ekspresikan pujian kita, sukacita kepada Tuhan kita. Di Allah yang luar biasa, Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Haleluya. Kami terus mengajak anak muda untuk mengikuti Outreach at Home yang akan diadakan pada hari Sabtu pukul 4 sore via Zoom dan live vlog pada hari Kamis pukul 7 malam via Instagram Outreach JKT. So, jangan lupa ajak teman-teman untuk ikut ya, biar semakin banyak anak muda diberkati dengan luar biasa. Bulan Oktober minggu pertama, House of Joy mengadakan Revival Worship. Kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami pada hari Jumat 2 Oktober pukul 7 via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau ikuti Instagram GBI HOJ. My home, my family. Saatnya kita memberi yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Saya akan pandu dari sini.
Di layar akan muncul QR Code dan nomor rekening GBI House of Joy. Anda dapat mempause video ini sejenak dan mempersiapkan persembahan. Jika sudah, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu semua berkat, semua yang ada pada kami, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan saatnya kami memberi yang terbaik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, pengagungan, dan kemuliaan. Kami bawa hati kami, hidup kami lebih lagi pada saat ini Tuhan. Apapun yang boleh terjadi Tuhan, dalam hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, tapi kami yakin kami melihat pemeliharaan-Mu yang nyata sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul dimanapun kami berada, dalam satu roh, dalam satu keyakinan untuk menyembah Allah yang hidup saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur akan waktu itu Tuhan, akan kesempatan yang masih boleh diberikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh membawa hati kami, hidup kami, pujian kami, nyanyian kami kepadamu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan, selain daripada Engkau, selain berlari kepada Engkau Tuhan. Terima kasih di pujian kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Di setiap hati kami Tuhan, mari katakan, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Yesus.
ajaib yang Kau perbuat Tuhan. Jiwaku pun menyadarinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebesaran-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang boleh kami masih alami Tuhan sampai saat ini. Kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau buka hati kami, biarlah firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh Tuhan dalam setiap kami, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus mari yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul fasilitas orang percaya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Kekristenan bukanlah sebuah jalan-jalan Bapak Ibu, karena ada sebuah perbedaan antara perjalanan dengan yang namanya jalan-jalan. Kenapa? Karena yang namanya jalan-jalan itu tidak perlu memerlukan yang namanya sebuah tujuan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah berjumpa dengan teman di sebuah mall dan kemudian Bapak Ibu menyapa, "Hei, lagi ngapain nih?" Kemudian dia berkata, "Enggak, jalan-jalan aja." Ya, kenapa? Karena yang namanya jalan-jalan itu nggak perlu sebuah tujuan. Nah, kekristenan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan itu memerlukan sebuah tujuan. Oleh sebab itu kalau hari ini kita memaknai kekristenan sebagai sebuah perjalanan, oleh sebab itu saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan telah menetapkan sebuah tujuan dalam kehidupan setiap kita. Dan apakah tujuan kita di dalam Tuhan? Tujuan saudara dan saya, kita percaya Tuhan. Tujuan dari kekristenan kita adalah supaya saudara dan saya, kita bersama semakin hari, kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita bukan hanya sekedar membawa saudara menjadi orang-orang Kristen yang bahagia. Tujuan kekristenan bukan hanya sekedar membuat saudara dan saya jadi orang-orang Kristen yang berhasil dan sukses.
Tapi tujuan kekristenan kita yang sejati adalah supaya saudara dan saya semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Waktu saudara dan saya kemudian kita mengejar keserupaan kita dengan Tuhan, bahwa di tengah-tengah jalan Tuhan bisa memberkati saudara, Tuhan bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Itu adalah sebuah akibat dari pengejaran tujuan saudara, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ya ketika Tuhan memanggil saudara, ketika Tuhan menetapkan saudara untuk mengikuti Dia, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan Tuhan yang hanya sekedar memanggil saudara kemudian melepaskan tanggung jawab. Ya, saya percaya ketika Tuhan memanggil saudara, Dia ingin supaya saudara dan saya kita sampai kepada tujuannya. Oleh sebab itu, karena Tuhan mau supaya saudara dan saya sampai kepada tujuannya, oleh sebab itu Dia memberikan beberapa fasilitas dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari Alkitab kita dalam 1 Korintus 10, kita baca bersama-sama. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, jadi di sini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus, memperingatkan jemaat-jemaat di Korintus bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Ya, ayat yang kedua, ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, perhatikan baik Bapak Ibu. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi di sini Paulus ya menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus, kemudian Paulus menjelaskan bahwa ada bagian-bagian dari dalam kehidupan bangsa Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga bangsa Israel tewas di padang gurun. Mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, apa saja yang tidak berkenan yang bangsa Israel lakukan selama di padang gurun? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, perhatikan baik, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Perhatikan baik ya. Jadi ini adalah contoh dan peringatan buat setiap kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Jadi bangsa Israel selama dalam perjalanan melakukan hal-hal yang jahat. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Karena bangsa Israel selama dalam perjalanan, mereka melakukan yang namanya percabulan, maka apa yang terjadi? Hari itu tewas 23.000 orang, Bapak Ibu. Ayat yang 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi sepanjang perjalanan bangsa Israel mencobai Tuhan. Apakah pengertian mencobai Tuhan? Pengertian mencobai Tuhan adalah artinya begini, bangsa Israel memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang di luar dari keinginan Tuhan.
Itu dia. Waktu bangsa Israel mencobai Tuhan, memaksa Tuhan, supaya Tuhan melakukan apa yang di luar kehendaknya. Hari itu mereka mati dipagut ular. Ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan baik ayat yang 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita pada hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi apa saja yang baru kita baca dalam 1 Korintus 10, dituliskan ini Bapak Ibu supaya menjadi contoh dan peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini. Supaya kita bisa sampai kepada tujuannya, Bapak Ibu jangan melakukan hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya Paulus memperingatkan kepada kita, kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, kalau kita melakukan hal-hal percabulan, kita bersungut-sungut, kita mencobai Tuhan, maka kemungkinan besar hidup kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan ingin tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat yang ke-13 yang terakhir, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perjalanan kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan, perjalanan kita sebagai orang Kristen, Alkitab berkata seperti perjalanan bangsa Israel. Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kita bisa mempelajari ada beberapa fasilitas yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Nah, hari ini kita mau belajar ya, fasilitas apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya begini juga saudara dan saya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Supaya saudara dan saya kita makin lama makin memancarkan kualitas Tuhan, karakter Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke? Yang pertama, fasilitas yang pertama yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita adalah, yang pertama adalah tiang awan dan tiang api. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksud dengan tiang awan dan tiang api? Tiang awan dan tiang api ini merupakan bentuk kehadiran Tuhan buat bangsa Israel. Ya, kenapa Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel? Karena hari itu mereka melewati sebuah perjalanan yang paling tidak enak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ada tempat yang tidak enak, paling tidak enak di dunia ini, saudara tahu tempat itu ada di mana? Tempat itu ada di padang gurun. Kenapa padang gurun gak enak? Karena kalau siang itu panas banget, kalau malam itu dingin sekali. Jadi mereka melewati sebuah perjalanan yang sangat ekstrim cuacanya. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali. Makanya kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang tinggal di padang gurun, mereka model bajunya nggak ada yang kayak kita begini, ya. Kemeja nggak ada. Mereka yang tinggal di padang gurun itu model bajunya itu seperti selimut. Kenapa seperti selimut? Karena mereka melewati, karena mereka tinggal di tempat yang cuacanya begitu ekstrim. Tapi yang luar biasa, sekalipun bangsa Israel, mereka melewati padang gurun yang sangat tidak enak. Tapi lihat, mereka berjalan di siang hari, nggak kepanasan. Kenapa? Ada tiang awan menyertai mereka. Mereka berjalan di malam hari, mereka nggak pernah kedinginan. Kenapa? Karena ada tiang api menyertai kehidupan mereka. Jadi tiang awan dan tiang api ini adalah bentuk dari kehadiran Tuhan buat bangsa Israel. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Ya, tiang awan dan tiang api ini juga berbicara tentang tuntunan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara pernah pergi ke padang gurun, ya kita nggak akan tahu kemana arah kita mau pergi. Kenapa? Karena semuanya itu pasir Bapak Ibu. Nggak ada penunjuk jalannya hari itu. Tapi bagaimana bangsa Israel bisa melewati padang gurun tempat yang gak enak. Mereka hidup dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Kapan tiang awan itu stop? Mereka harus stop bangun tenda. Kapan tiang awan itu jalan? Mereka harus beresin tenda mereka, beresin tempat tidur mereka, beresin semuanya. Mereka harus berjalan mengikuti tiang awan tersebut. Jadi tiang awan dan tiang api, yang pertama adalah bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, tiang awan dan tiang api itu bicara soal tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau supaya perjalanan kekristenan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan setiap kita, maka nggak bisa enggak, kita harus punya tuntunan yang daripada Tuhan. Sebab kalau kita nggak punya tuntunan, sebab kalau kita nggak punya arahan daripada Tuhan, maka seringkali hidup kita dibawa kepada kesesatan atau hidup kita menjadi orang-orang yang tersesat dalam dunia ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya hadirat Tuhan penting dalam kehidupan setiap kita. Dalam perjalanan kekristenan kita, tempat yang paling aman dalam dunia ini adalah kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di mana saudara kehilangan hadirat Tuhan, di mana saudara kehilangan tiang awan dan tiang api, maka saudara akan kehilangan yang namanya tuntunan Tuhan. Saudara akan kehilangan yang namanya hadirat Tuhan, ketenangan dalam kehidupan saudara, keamanan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan saudara. Makanya hari ini saya mengerti Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang Kristen yang seringkali salah dalam kehidupan. Kenapa ada orang-orang Kristen yang sembarangan dalam kehidupan. Kenapa ada orang-orang Kristen yang mengambil keputusan semau-maunya saja. Kenapa? Kemungkinan besar karena memang hidupnya kehilangan tuntunan. Hidupnya nggak punya tuntunan dalam kehidupan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah yang membedakan Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. Tuhan dalam perjanjian lama bisa kita lihat kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api, fenomena alam. Tuhan dalam perjanjian lama bisa kita lihat bentuk kehadirannya dalam benda-benda tabut perjanjian, tabernakel, bisa kita lihat. Tetapi yang luar biasa, Tuhan dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan itulah yang kemudian memutuskan untuk tinggal dalam kehidupan setiap kita. Makanya begini Bapak Ibu, tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, itu tidak ada di luar kita. Itu tidak ada melalui situasi dan kondisi yang ada di luar kita. Tuntunan Tuhan melalui kehidupan kita, itu ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya begini, kalau Bapak Ibu mau sampai kepada tujuannya, jangan memperhatikan apa yang ada di luar Bapak Ibu. Jangan memperhatikan apa yang kelihatan. Tapi mari kita mau fokus kepada apa yang tidak kelihatan yang di dalam kita. Mari kita mau fokus kepada apa yang ada di dalam kita. Karena yang di dalam kita inilah ada Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menuntun kehidupan saudara sampai kepada tujuan. Yang kedua Bapak Ibu, fasilitas yang kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, supaya saudara dan saya kita bisa sampai kepada tujuannya. Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Fasilitas yang kedua itu namanya mujizat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Waktu Tuhan menuntun bangsa Israel melalui padang gurun yang sangat tidak enak. Tuhan kemudian adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan cara apa? Dengan cara begini, dia memberikan mujizatnya kepada bangsa Israel. Karena tanpa Tuhan memberikan mujizatnya, maka kemungkinan besar bangsa Israel ini mereka nggak akan bertahan tinggal di padang gurun. Saudara bayangin aja, setiap hari ya, mereka bangun pagi, buka tenda mereka, di depan tenda mereka itu tersedia roti dari sorga. Mereka nggak perlu kerja, mereka nggak perlu bercocok tanam. Setiap pagi Tuhan suplai mujizatnya dalam bentuk mana sorgawi, roti dari sorga. Mereka nggak perlu kerja. Tuhan bisa berikan mujizatnya kepada mereka. Bangsa Israel bosan makan roti. Roti terus tiap hari. Bread lagi, ya kan. Mereka doa sama Tuhan. Mereka minta sama Musa. Musa bosan roti terus. Sekali-sekali daging dong. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apakah Tuhan mendengar teriakan mereka? Apakah Tuhan mendengar doa-doa mereka? Tuhan dengar teriakan mereka. Tuhan bisa kirim itu burung-burung entah dari berbagai macam arah. Itu bisa nempel di tenda mereka. Burung-burung Pak, itu bisa nempel di tenda mereka. Mereka tinggal ambil, mereka tinggal olah, mereka tinggal makan. Saudara bayangin, di tengah-tengah padang gurun, makan stik burung. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin karena Tuhan yang bikin buat bangsa Israel. Habis makan mereka haus. Saya mau nanya, minumnya di mana di padang gurun? Saudara tahu bagaimana mereka minum? Tuhan tinggal ngomong begini sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat Tuhan. Sentuh batu itu dengan tongkat, disentuh Musa pakai tongkat, cetuk. Saudara bisa bayangin, dari dalam batu bisa keluar air Bapak Ibu. Mereka langsung bisa minum. Tuhan berikan mujizat demi mujizatnya buat kehidupan bangsa Israel. Itu dia. Tapi masalahnya begini, Tuhan telah memberikan mujizatnya dalam kehidupan bangsa Israel. Pertanyaan saya, apakah bangsa Israel kemudian menyembah Tuhan? Apakah kemudian bangsa Israel takut akan Tuhan? Apakah kemudian bangsa Israel menghormati Tuhan? Saudara baca dalam Alkitab saudara 1 Korintus 10. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam percabulan. Mereka hidup mencobai Tuhan. Mereka hidup dalam kejahatan. Artinya apa? Artinya begini. Mujizat yang Tuhan berikan buat bangsa Israel ternyata tidak mengubahkan mereka. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa begini. Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Itu punya tujuan. Dan apakah tujuan Tuhan memberikan mujizatnya dalam kehidupan setiap kita? Tuhan memberikan mujizatnya dalam kehidupan setiap kita bukan untuk membuat saudara menjadi orang Kristen yang enak-enakan. Bukan hanya sekedar membuat saudara menikmati mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Tujuan Tuhan memberikan mujizatnya dalam kehidupan saudara supaya saudara dan saya kita bertobat, kita hidup berubah Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita lebih senang mujizatnya, iya kan? Tapi hidup kita nggak pernah berubah, itu namanya kita kecanduan yang namanya mujizat. Saya mau nanya, mujizat bisa jadi berhala gak dalam kehidupan setiap kita? Bisa terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab, ya, kita melihat bahwa hari itu ada orang-orang Israel yang mati di pagut ular. Kenapa mereka bisa mati di pagut ular? Karena mereka mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sepanjang perjalanan mereka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kirimkan ular-ular tenung itu saudara. Kemudian mereka digigit sama ular dan mereka tewas hari itu.
Nah, beberapa orang Israel yang kemudian hari itu lagi setengah mati setengah hidup karena racun ular itu udah dalam tubuh mereka. Kemudian mereka berteriak kepada Musa. Mereka ngomong begini kepada Musa, Musa, tolong bilang sama Tuhan Musa, kami bertobat Musa, kami nggak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi Musa, tolong. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan kemudian menghadap kepada Tuhan, Tuhan ngomong begini, kalau saudara baca Alkitab dalam Bilangan 21, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perhatikan baik, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wow. Jadi Tuhan suruh Musa buat patung ular dari tongkatnya. Ya, ular-ular melingkar di atas tongkatnya ya. Makanya Bapak Ibu pernah lihat logo apotek gak? Ada ular melingkar-lingkar di atas gelas, itu inspirasinya dari mana itu? Itu inspirasinya dari Alkitab itu, ya kan? Jadi buat orang-orang Israel yang udah hampir mati, ketika dia melihat ular tembaga yang ada di tongkat Musa itu, nggak usah sentuh, lihat aja. Maka orang Israel itu akan hidup. Tapi masalahnya begini. Waktu mereka mendapatkan mujizat, waktu mereka mendapatkan kesembuhan, sampai beratus-ratus tahun, Bapak Ibu tahu, ular itu masih disembah oleh bangsa Israel. Ular itu masih disembah oleh bangsa Israel. Mujizat itu dijadikan berhala oleh bangsa Israel. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, perhatikan baik ayat ini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elia, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Jadi ini kisahnya tentang Raja Hizkia. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi, anak Zakaria. Perhatikan baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Pertanyaannya begini, apa sih yang benar yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dikatakan ia melakukan apa yang benar? Oke, ayat yang keempat dikatakan begini, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Perhatikan baik. Tulisan selanjutnya, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi dari kisah-kisah ini, Bapak Ibu bisa lihat, mujizat itu bisa jadi berhala dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu. Saya percaya mujizat masih ada. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah bisa bikin mujizat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi ketika Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan saudara, jangan diberhalakan mujizatnya. Ada orang yang memberhalakan minyak. Jadi kalau tanpa minyak kayaknya Tuhan gak bisa bekerja. Saudara, saya percaya nggak Tuhan bisa bekerja lewat minyak? Bisa, Tuhan bisa bekerja lewat minyak. Jangankan minyak Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Alkitab. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta menggunakan ludah. Jangankan minyak Bapak Ibu, ludah aja Tuhan bisa pakai. Betul? Tapi yang paling penting bukan mujizatnya. Yang paling penting adalah begini, ketika Tuhan memberikan mujizatnya dalam kehidupan setiap kita, hidup saudara dan hidup saya, hidup kita semakin diubahkan. Hidup kita semakin menghormati Tuhannya, bukan mujizatnya. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Yang ketiga, fasilitas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita?
supaya kita sampai kepada tujuannya. Supaya dalam perjalanan ini kita kemudian mengeluarkan karakter Kristus. Fasilitas yang ketiga, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Fasilitas ketiga yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita supaya saudara dan saya kita bisa sampai kepada tujuannya. Fasilitas yang ketiga namanya pencobaan, masalah, atau yang namanya penderitaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita mempelajari Alkitab kita, pencobaan atau masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita, itu bukan karena Tuhan jahat. Tapi itu adalah sebagai sebuah fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Supaya saudara dan saya kita bisa sampai kepada tujuannya. Makanya kalau cara berpikir saudara benar. Kalau cara berpikir saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan, maka saudara akan memandang pencobaan yang datang dalam kehidupan saudara. Saudara akan memandang masalah penderitaan yang datang dalam kehidupan saudara bukan sebagai sesuatu yang kemudian membuat saudara down dalam kehidupan ini, tapi itu adalah sesuatu fasilitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Karena kalau sudah mempelajari bahasa asli dari kata pencobaan, itu punya pengertian yang sangat keren Bapak Ibu. Ya, pengertian pencobaan adalah begini, dilemparkan ke depan. Oke? Dilemparkan itu nggak enak saudara. Tapi pencobaan itu adalah dilemparkan ke depan. Kenapa dilemparkan ke depan? Saudara dilemparkan ke depan supaya saudara semakin dekat dengan sasaran. Dan sasaran kita apa? Kualitas Tuhan, karakter Tuhan muncul dari dalam kehidupan kita. Itu dia. Jadi ketika pencobaan hadir dalam kehidupan saudara, dia bukan untuk membuat saudara jadi melemah, tapi seharusnya membawa saudara semakin ke depan supaya saudara semakin dekat dengan sasaran. Itu dia. Makanya kalau cara berpikir kita benar, waduh, saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang gak takut dengan penderitaan. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang hebat sampai saudara dan saya udah gak takut lagi dengan yang namanya penderitaan. Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Alkitab katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti begini, tidak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Tidak ada yang luar biasa dari penderitaan saudara. Masalah saudara, penderitaan saudara, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara masih manusia? Kalau saudara masih manusia, berarti nggak ada yang luar biasa dari masalah kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan baik, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 3 fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan memberikan tuntunannya. Tuhan memberikan hadiratnya di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, Tuhan memberikan mujizat sebagai fasilitas supaya saudara dan saya sampai kepada tujuannya. Yang ketiga, Tuhan memberikan pencobaan, masalah dan penderitaan hadir dalam kehidupan saudara. Karena saudara sedang dilemparkan ke depan supaya saudara semakin dekat dengan sasaran. Oleh sebab itu hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah kekuatannya ada di dalam saudara. Selamat menikmati perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Haleluya, saya percaya semua kita diberkati melalui ibadah pada hari ini. Dan Bapak Ibu, saya berterima kasih, mengucap syukur untuk setiap dukungan daripada Bapak Ibu melalui persembahan, persepuluhan yang Bapak Ibu berikan melalui gerejanya House of Joy. Dengan segala sesuatu kondisi yang kita alami hari ini, saya percaya bahwa pengharapan kita tetap ada di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Lanjutkanlah semua aktivitasmu dan terimalah berkat kasih karunia daripada Bapa dan di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu semua.